Oke guys, selamat datang di channel Media Informasi TV. Kali ini gue kedatangan salah satu musisi senior yang ada di kota Metro, yaitu Mas Hasto. Gimana Mas, sehat Mas? Alhamdulillah. Gimana tadi Mas perjalanan ke sini Mas? Ya, panas-panas saja. Panas-panas saja. Gini Mas, kegiatan apa sih sekarang? Masih bermusik. Masih bermusik. Studio ada, masih operasi. Kalau gua ingat nama Mas Andot, BMW Oriental. Kalau gua ingat Mas Andot, gua ingat BMW. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau gua ingat BMW, pasti gua ingat Mas Andot karena deket banget ini. Karena setahu gua ini termasuk yang paling tua Mas ya, buat di kota Metro ini sendiri Mas ya. Ya, untuk saat ini mungkin bisa dibilang seperti itu. Seperti itu Mas ya. Wow, gila. Artinya yang tetap sampai sekarang masih eksis lah. Bisa nggak Mas ceritain Mas pengalaman lo bermusik dari awal sampai lo ketemu sampai adanya BMW, terus ketemu dengan Oriental sampai saat ini? Sebenarnya kalau bilang masalah pengalaman bermusik, mungkin kalau awalnya saya sih pertama kali belajar musik itu memang dari usia sekolah dasar ya. Sekolah dasar. Ya, itu kelas 3 atau 4 SD itu udah ya main gitar-gitaran di inilah istilahnya. Kayak anak-anak biasanya lah Mas ya gitu. Cuman pada saat itu kan untuk live musik masih sangat ini, itu tuh tahun 88 lah. 88 gua waktu Ya. itu masih ngapain ya? Lupa gua masih main gundu. Iya. Jadi bisa dibilang ya Metro ini masih ya Jarang banget Mas ya. Masih kampung lah masih mungkin lah ya. kampung. Mungkin saat itu juga sound system juga nggak sebagus sekarang Mas ya. Belum. Alat-alat juga gitu ya. Band juga belum terlalu populer di kalangan masyarakat ya. Karena saat tahun 80-an itu yang lagi merebak itu mungkin kalau buat daerah dangdut Mas ya. Ya, orkes. 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 Ya. Terus sampai Nah, itu diawali memang belajar gitar, tapi justru begitu masuk usia SMP ya. Saya ingat mulai belajar itu justru SMP kelas 2, justru saya main drum ya. Drum. Ya. Awalnya drum. Ya, jadi sempat dari SMP itu kelas 2 sampai kelas 3 itu main drum. Main drum. Bahkan sampai SMA main drum sempat itu. main drum. Saat itu sering manggung-manggung gitu juga Mas? Pada saat itu kita nyari partner yang seumuran masih jarang. Jadi mainnya dengan sebenarnya saya bisa main alat musik itu lebih banyak karena sering nimbrung dengan orang yang usianya di atas gitu. Lebih senior gitu. Zaman itu Mas ya. Awalnya karena tertarik aja, akhirnya bisa coba-coba main, ternyata kok bisa. Dan sempat itu merasakan kelas 3 SMP itu udah diajak, kalau istilahnya sekarang tuh disebut ngejob lah ya. Ngejob. Kelas 3 SMP itu. Ya, wow. Tapi kalau dari keluarga sendiri ada gitu Mas? Dari keluarga ya banyak kan hobi sih, orang tua hobi, kakak, cuman mereka ya sekedar aja ya, gitu ya. Sekedar. Nah setelah SMP, kalau terbentuknya BMW ini sampai ke Oriental ini seperti apa Mas? Jadi sebenarnya perjalanannya itu tadi berawal saya bermain drum itu saya udah banyak ketemu dengan senior ya, yang lebih di atas saya. Itu artinya di situ saya mengenal musik itu ya artinya belum punya satu idealisme terhadap satu jenis aliran musik, karena yang saya ikuti pun mereka senior hampir rata-rata ya kalau disebut all round lah, all genre itu dibawakan semua gitu ya, Mas ya. Nah, untuk arahnya ke BMW itu perjalanannya cukup lama, cukup panjang ya. Gitu. Artinya itu saya sampai SMA itu masih main drum. Masih drum itu. Ya. Itunya di Metro ini festival musik masih jarang. Iya. Masih jarang. Itu sempat yang agak mengawali itu malah dari Lampung Timur di Pekalongan ya. Awalnya. Yang termasuk agak lebih sebelum Metro banyak event justru di sana. Di sana. Ya. Metro itu kan setelah Pekalongan tuh baru ada Mentari itu. Nah, itu festival Universitas Muhammadiyah kalau nggak salah ya. Itu udah masuk tahun-tahun 96 ke sana ya. Iya. Itu awal mulanya
Jadi saya main drum tuh sampai SMA itu, karena di SMA itu memang ada kawan-kawan yang udah Ngeband. ngeband lah ya. Mm-mm. Itu saya main drum. Begitu lulus kan bubar nih, Mm-mm. ya kan. Di situ saya udah mulai nih Kebingungan lah ya. bingungan, nggak Mau ada ngapain partner. ini gitu Tapi kan. pada saat itu saya kan masuk bangku kuliah di Mm-mm. Unila. Di Mm-mm. situ mulai teman dengan posisi yang beda, kembali lagi ke main Ke gitar. gitar. Mm-mm. Nggak susah tuh mas prosesnya mas. Eh, Bertahap lah ya mas ya. bertahap. Karena kan yang selama ini kan dikenal Mas Andot adalah seorang gitaris. Nah seperti itu kan. Tapi nggak taunya sebelumnya Mas Andot adalah drummer juga. Drummer. Ya. Nah lanjut aja dulu mas. Ya. Setelah dari itu akhirnya Ya, BMW terbentuk tahun berapa mas? kalau BMW itu, kalau studionya sendiri itu saya dirikan dah tahun 2003. 2003 2003. studio BMW itu. Ya. Sebelumnya studio dulu atau bandnya dulu sih? Kalau ngeband ya itu di zaman masih kuliah itu ya memang udah ngeband. Oh udah ngeband gitu ya. Itu kira-kira itu ya masih gencar-gencarnya event festival lah di Bandar Lampung. Jadi band BMW ini diambil dari nama studio. Dari nama studio. Nah kalau Oriental Ale Oriental ini sebenarnya berdirinya kurang lebih tahun 2005 atau 2006 itu. 2005 2006 Nah, udah lumayan kurang lama. lebih itu. Sebenarnya Oriental itu lebih apa? Kok dikasih nama Oriental karena pada saat itu memang ada peluang kita di Grasuka itu membutuhkan band untuk lagu-lagu Mandarin. Oh, begitu Nah, awalnya. Di awalnya kita memang belajar lagu Mandarin. Mandarin. Nah, itu dengan modal hanya 10 lagu kita nekat ngejob itu. Di sana Mas Iya. ya. Waduh. Dan akhirnya berjalan Ya, sampai saat berjalan ini, Mas, sampai ya. sekarang. Hmm. Cuman memang agak mengalami fase-fase ini ya. Jadi Mandarin itu nggak selamanya juga, karena banyak tamu juga yang kadang bawakan lagu-lagu yang umum ya. Umum. Lebih susah di mana Mas? Antara musik Mandarin dengan musik kita. Kayak kalau musik sama aja ya mungkin. Sama ya? aja, sama Mungkin aja. buat vokalisnya ya, Mas ya. Untuk vokal ya perlu ekstra belajar. Iya. Karena Masalah pasti beda, Iya, beda banget itu. pengucapannya. Kalau pemain sih sama aja, musik sama aja. Oke. Gini Mas, gue dulu pernah Mas ya punya kawan, dia rocker. Tiba-tiba diajak sama kawan yang bergenre reggae. Ya. Bro, bantuin gue dong. Ngapain? Ini gue ada event nih. Wah, lo lagu lo apa sih? Gue bawain lagunya ini gini. Yang anak reggae itu kan yang Ya. jelasin. Sorry bro, beat lo terlalu lembek buat gue. Penolakan dia kayak gitu. Betul. Kalau lo sendiri kayak gitu nggak Mas? Maksud gue gini Mas, lo ini terpaku nggak apa idealis nggak dengan satu genre gitu saat ini? Kalau kebetulan kalau saya sendiri nih, karena kita berangkatnya memang dari panggung ke panggung. Dalam arti lebih cenderung kalau kita tuh banyak ke wedding. Gitu. Wedding itu pesta-pesta pernikahan gitu. Kalaupun event ya bisa juga mungkin dari pemerintah kota ngadakan satu event, kita jadi pengisi. Ya itu memang harus dikonsep. Beda dengan perlakuannya dengan kita main di wedding. Wedding gitu ya. Masalah idealis itu tadi, itu sebenarnya kalau saya sendiri ya saya nggak anti dengan musik apa, yang penting isi listening aja lah gitu loh. Selama musik itu banyak diterima masyarakat, ya kita harus ikuti. Ya Mas, ya memang seharusnya seperti itu sih ya kan. Kalau bisa dibilang kita ini penghibur gitu kan. Betul. Kita menghibur banyak orang. Ya itulah tujuan musik Mas ya sebenarnya Mas ya. Bikin lagu buat orang senang ya kan, buat Betul. orang ini. Kadang orang yang berjiwa idealis kan ya seperti tadi itu Mas contohnya. Beat lo terlalu lembek bro. Begitu sebaliknya kan. Wah, beat lo nggak nyambung sama rokok gua. Dibalikin lagi. Ya jelas rokok lo lintingan gua pabrikan kayak gitu Mas. Tapi sebenarnya kita juga nggak bisa menyalahkan. Nggak bisa Mas ya. Karena itu memang sudah pilihan gitu loh. Gitu ya, iya. Seorang musisi atau pemusik yang idealis juga pasti mereka ya pasti ada kelebihan gitu loh. Kelebihannya pertama yang pasti lebih fokus. Iya. Jadi dia bisa, mungkin dia punya titik nyamannya di situ gitu loh. Saya dengan lagu rock nih
lebih dapet jiwanya. Soul dia gitu Mas ya. Seperti itu. Contoh kayak anak-anak underground gitu kan, penjiwaan dia udah bener-bener ini menjiwai banget sampai kehidupannya pun ngikut seperti itu gitu Mas. Ada juga gini, bro, pernah waktu itu Mas saya datang ke satu kota, terus ketemu musisi senior juga yang musisi tanah air waktu itu kan. Dia pernah bilang, lo kalau cuma ngumpulin dalam sehari lo ngumpulin 100-200 pemain bagus gampang. Tapi belum tentu lo dalam setahun bisa ketemu 4 atau 5 orang yang benar-benar sejalan sama lo buat di musik. Ya. Bener gak masalah gitu? Itu bisa dikatakan ya 99% benar lah. 99% Ya. Mas ya. Ya. Kadang-kadang kita yang pacaran aja berdua ribut mulu Mas ya. Betul. Apalagi ini 4-5 orang jadi satu kan sejalan seide gitu Yang Mas. paling susah itu memang itu. Gitu ya. Supaya bisa 4-5 orang ini bisa ngecun gitu istilahnya. Jadi bisa ngerti mau kemana ya. Arahnya ini ya. Arahnya. Gue kira mitos Mas yang lagi gitu. Betul itu. Ternyata betul itu. Nah kan kalau Oriental kan sudah berapa tahun Mas kurang lebih? Kalau dihitung dari 2006 berarti sekarang sudah 2020 ya. Itu udah berjalan 14 tahun ya. Kurang lebih 14 tahun itu sejalan. Itu suka gonta-ganti personil gak Mas? Sempat ganti ya sekitar 2015-an tuh lah ada pergantian. 2015 pergantian. Itu dikarenakan gak sejalan atau mungkin karena mungkin beliau punya kesibukan lain gitu? Itu ya yang pasti memang ada sesuatu lah. Ada sesuatu ya. Ya suatu perbedaan ya pastilah. Perbedaan di band itu? Ya. Ya itu wajar lah, semua itu pasti mengalami perjalanan seperti itu, pasang surut. Ya kadang temen juga saat sikon kita lagi nggak enak gitu kan, atau beliau yang seperti itu, kita kan biasa bercanda gini-gini ya. Jadi lebih sensitif, apalagi musisi ini kan selalu pakai hati Mas ya. Betul. Pakai soul. Kalau nggak kayak gitu nggak dapat kan Mas ya. Iya. Nah gini Mas, di tahun 2000-an itu kan musik tanah air termasuk kota Metro juga Mas, itu kan lagi bergairah lah ya, lagi marak-marak. Bisa dibilang Metro ini adalah kota musik. Di tiap hari atau tiap minggunya pasti ada event festival. Setiap event musik, event apapun itu pasti selalu ada musik gitu. Nah kan kalau kita lihat dulu dengan sekarang ini beda banget nih Mas. Kalau sekarang kan lagi mengalami masa penurunan. Jadi banyaklah musisi-musisi yang tanah air atau mungkin musisi lokalan juga gitu, mereka banding setir aja, udahlah gue capek gini lah, sikonnya begini udah gak hidup lagi gitu. Nah itu tanggapan lu soal ini seperti apa? Ya itu memang satu kenyataan yang kita hadapi gitu ya. Ya memang faktornya banyak sekali ya. Itu ya. Mungkin di kalangan industri musik faktornya masalah pembajakan masuknya band itu artinya si artis sendiri atau si pembuat karya lagu itu sendiri jadi istilahnya males-malesan, ogah-ogahan kan. Iya, buat apa gue bikin nanti terus dibajak dan akhirnya job mereka kan panggung ke panggung Mas ya. Betul. Itu dari sisi industri musiknya ya. Iya sisi. Dan dari sisi ya tetap mungkin berkaitan dengan industri musik juga ya, teman ini yang arahnya ke untuk yang live sebenarnya kendalanya mungkin di faktor kalau kita di daerah yang paling kerasa dengan sponsor ya. Terus masalah perizinan yang pasti kan. Sponsor ini kan saat ini kan kalau kita musik itu kebanyakan dari rokok Mas ya. Betul. Dulu setiap event musik pasti banner yang pasang itu rokok semua. Nah kan sekarang ini kan mereka nggak bisa masang brand ya, otomatis ya buat apa gue sponsorin ya kan, tapi gue nggak bisa masang brand gue. Dan akhirnya mungkin itu disitulah ya penurunan sponsornya gitu. Itu pengaruh juga tuh Mas ya. Memang dunia panggung kita tuh yang paling kerasa kan kalau event-event yang sifatnya outdoor ya. Kalau yang untuk indoor sendiri ya insya Allah sampai sekarang ya mungkin 1-2 masih berjalan lah ya. Untuk yang outdoor itu kan ibaratnya mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak ya. Yang pasti itu faktor dari biaya operasional ya. Makanya membutuhkan banyak support dari banyak pihak ya. Jadi itulah kendalanya.
Berat juga ya Mas cobaan buat musisi, apalagi saat ini kan ada pandemi COVID yang dimana protokol kesehatan nggak ngizinin buat adanya kerumunan, Ya, itu jadi betul. pengaruh lagi ya. Benar. Bener-bener hantaman juga sih ya. Ya jadi inilah ya, sejak pandemi apa COVID-19 lah, ini kan sekitar awal Maret ya, kita mulai diterapkan lockdown ya. Iya, lockdown. Inilah dari awal saya dan kawan-kawan Oriental sebenarnya yang kita, wah ini gimana nih, dan posisi kayak gini gimana nih. Apa yang lo lakuin tuh Mas sama Oriental? Akhirnya itu kita inisiatif, ya kira-kira ada yang masih bisa live musik di mana, ya udah di kafe, ya udah kita main. Iya. Kafe itu kafe aja dah. Makanya kita terus statuskan dengan BMW jam akustik. Jam akustik. YouTube juga ya? YouTube ya Mas, ya. selingan aja lah. Apa Mas nama YouTube-nya Mas? BMW musik studio musik. BMW Studio Musik. Oh, oke guys, tuh bisa dicek di BMW Studio Musik. Buat lo pribadi nih Mas ya. Lo sama Oriental ini seperti apa sih Mas? Band ini seperti apa sih Mas? Family kah atau mungkin hanya geng teman gue nongkrong atau sebenarnya ini kedekatan ya gitu? kawan-kawan nongkrong lah istilahnya ya. Tapi juga prosesnya lama untuk bisa ketemu mereka ini. Karena kita biasa kalau di band itu kan seluruh pemusik di Kota Metro ini kita udah seperti keluarga sebenarnya. Gitu loh. Jadi kita nggak terpaku sebenarnya. Misalnya ada band si A nih, kita lagi ada event atau acara, kadang kita nimbrung gitu loh. Nimbrung. Jadi udah seperti keluarga lah Mas. Ya, cuman ya ini tadi kan untuk ketemunya satu personil yang benar-benar komitmen kan memang butuh proses. Iya benar. Nah, kalau gua ngeliat lu tuh Mas, adalah di mana tempat selalu ada dia. Sama kayak Soekarno Hatta. Ada Mas Andot, ada Mas Han. Deket banget gitu kan. Jadi kalau apa gitu ya? Iya. Lagi main di kafe ini, lihat siapa BMW. Begitu main pasti sama Mas Han. Main di Oriental ada Mas Han. Kan makanya jadi penasaran juga sedekat apa gitu kan. Ya, ternyata itulah ya Mas ya, seperti family Mas ya. Kayak keluarga sendiri lah Mas ya, saling ngisi gitu Mas ya. Artinya kita sebenarnya setiap band pasti punya partner yang mungkin dianggapnya ini nih paling ngecun nih. Oh gitu ya. Bener-bener. Memang harus gitu sih, kalau kita nggak ngecun mah ya sebubar. Lo kemana, gue kemana kan gitu kan Mas. Ya. Karena kebanyakan gini Mas, musisi itu mereka saat mereka main, yang di otak mereka itu termasuk saya dulu Mas ya. Kalau lagi main gitu, yang di otaknya cuma, wah, gue tunjukin skill gue nih, kan gitu kan. Bukan, mereka kan seharusnya kan pasang kuping, dia dengerin, oh kawan gue begini, kita ambil yang enaknya seperti apa kan, seperti gitu Mas. Kacau banget itu. Kalau dunia panggung juga kita nggak bisa terlalu menerapkan harus ya, itu tadi harus harga mati ini, pokoknya nggak bisa kayak gini, nggak bisa. Karena kita juga dalam tim itu harus memikirkan rekan-rekan yang lain gitu loh. Jadi standar band yang bagus itu bukan berdasarkan per personilnya, itu masing-masing kemampuan skillnya, bukan. Tapi ya emang kita harus lihat timnya. Kalau pengen lihat standarnya baik buruknya band, ya kita sebenarnya harus melihat justru personel kita yang paling lemah. Skillnya. Jangan patokan dengan yang udah mahir lah gitu. Kita harus lihat kira-kira dia kemampuannya, anggap aja misalnya levelnya 7 nih. Jangan yang levelnya 7 jangan ngikut yang levelnya 9. Yang level 9 harus ngikut yang ke level 7. Ya contoh gini, vokalis gitu kan. Wah, kalau gue main gue ngisinya ini enak nih dari nada tinggi nih. Iya kan? Vokalis gue nggak nyampe, bodoh amat lu ikut ya, nggak nyambung. Kurang lebih kayak gitu. Itu sering seperti itu kendalanya. Sering itu Mas ya. Di dunia panggung tuh pasti ngalami seperti itu. Itu kalau kita nggak bisa ngurangi ego, ya pasti yang terjadi bentrok itu tadi. Iya. Itu harus fleksibel. Iya. Sering pecahnya band dari situ mungkin. Betul. Karena ada yang egois itu. Gini Mas, saat ini gitu Mas ya, punya nggak Mas lo angan-angan atau mungkin solusi buat ngebangkitin Metro seperti dulu lagi gitu? Ada nggak Mas? Ya, lo juga kangen Mas saat itu Mas, saat dimana adanya BP, Gembel Necis, betul.
Rolling Star, N-Band. Nah, N-Band ini nih apa? Siapa sih basisnya Tommy dan Tommy. gitarisnya ini yang sekarang jadi ketua FP, Reja Mahesana itulah. Pokoknya itu kalau kita dulu kenal kan Dewa Bujana dengan Betul. Gading. Ya. Gitaris kalem ya. Gitaris kalem dia. Beda sama yang lain-lainnya gitu. Ada nggak Mas? Kalau Mas solusi buat Metro gue pengen gue gerakin lagi kayak dulu lagi gitu. Ya sebenarnya itu kembali ke kita masing-masing ya. Ya kalau kita bicara angan-angan semua pasti kalau ditanya punya angan-angan seperti itu. Cuman untuk ngerakin lagi ya memang butuh bersatu kita gitu. Butuh campur tangan ya Ya. kawan-kawan mungkin yang sudah dibilang senior ya atau mungkin kawan-kawan yang di tahun 2000 ke sini lah Mas ya. Ya. Ikut bergerak lagi mungkin ya. Jadi kita ya yang bisa ngidupin panggung ya kita inilah kalau kita bersatu ya mudah-mudahan dari ide-ide kawan-kawan itu bisa direalisasikan lah. Bikin event lagi yuk. Betul. Atau mungkin kita ngejam di mana tempat anak nongkrong gitu Mas ya. Bisa jadi hal seperti itu sih. Ya mudah-mudahan lah Mas ya. Ini nggak hanya angan-angan aja Mas ya, bisa terlaksana gitu ya. Buat kawan-kawan ini kan kawan-kawan musisi kan yang mungkin ikut nonton ini, ya mungkin ya kita lah yang harus gerak gitu. Ya, sebenarnya dunia musik itu kan emang harus arahnya ke panggung gitu. Iya. Artinya kita memang itu mau sifatnya band yang idealis atau tidak, itu sifatnya juga menghibur gitu. Orang bikin album, bikin single kan sia-sia kalau nggak manggung kan, tetap arahnya kan harusnya ke panggung gitu. Mas minum dulu Mas. Oke. Dari tadi kita ngobrol aja nih nggak minum-minum. Nah ini Mas buat harapan lo dan langkah selanjutnya untuk saat ini apa Mas? Ya lo dengan band atau punya keinginan lain gitu? Ya kalau untuk saat ini ya kita masih jalani yang ada aja lah. Jalani ya. Sementara ini juga masanya masih masa pandemi. Untuk sementara ini kita ya masih dari kafe itu kafe. Kalau keinginannya, kalau saya memang basicnya memang lebih di usia seperti ini memang lebih banyak main di wedding ya. Wedding. Ya. Cuman kalau harapannya saya maunya tuh sebenarnya ini kan problemnya generasi di bawahku nih ya. Kalau kata kawan-kawan ini setelah Mas Andot ini kok kayak Tak Risa nggak ada nih band yang mau all round gitu. Nanti kira-kira kalau ini penggantinya siapa gitu. Nah, kira-kira gini, Mas. Mungkin kawan-kawan juga pengen tahu gitu. Kalau sekiranya ada penggantinya, mau ngajarin nggak? Oke aja. Oke ya. Welcome tuh punya BMW Studio terbuka untuk siapa terbuka aja. Itu Mas ya. Kita mau sharing tentang lagu. Welcome aja dah, ditunggu. Jadi pokoknya nggak adalah seniorisme Mas ya. Betul. Kita semua jadi satu di sini. Oke Mas, kalau gitu terima kasih waktunya, terima kasih bincang-bincangnya. Oke. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kawan-kawan, tetap jaga kesehatan. Salam buat BMW dan Orientalnya. Gitu. Oke guys, inilah keseruan kita bersama Mas Andot BMW Musik Studio. Jangan lupa tadi Mas Andot punya YouTube. BMW Studio Musik. BMW Studio Musik. Nah, bisa dibuka lah di situ. Subscribe jangan lupa. Subscribe jangan lupa. Oke. Oke Mas, thank you.